Alhamdulillah, terima kasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya hari ini sehat? Bersyukurlah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan keluarga, tidak kekurangan harta, tidak kekurangan kebahagiaan. Tapi kalau kita berkaca, bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Apakah kita masih bisa tertawa? Apakah kita masih bisa tersenyum? Apakah kita masih bisa tidur dengan nyaman? Padahal setiap hari berita-berita tentang saudara-saudara kita di Palestina terus kita lihat. Mereka bukan terbunuh, tapi dibunuh. Jadi stop mengatakan mereka itu meninggal, tapi mereka dibunuh oleh para Zionis Israel. Kita bersyukur kepada Allah atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Bisa makan enak, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika itu adalah kita dengan keluarga kita, masihkah kita mau menutup mata? Jawab Bapak Ibu, tidak. Maka mari sama-sama kita berdoa, mengangkat tangan sebelum kajian ini dimulai. Sama-sama dulu kita mengangkat tangan, berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ighfirli ya Rabbi, ampunilah diri kami yang tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang ada di bumi Palestina. Ya Allah ya Rabbi, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan jadikan mata kami buta ya Allah. Jangan jadikan telinga kami tuli ya Allah. Jangan jadikan kami manusia yang tidak bisa berempati. Muslim ibarat satu tubuh, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tangan kami terluka, mata kami ikut meneteskan air mata ya Rabbi. Jika saudara kami terluka, maka kami pun terluka ya Allah. Ya Allah, mungkin medan jihad kami bukan di sana ya Allah, tapi Engkau berikan Palestina sebagai medan jihad terbesar kami di Indonesia. Ya Rabb, yang Engkau titipkan harta, berikanlah hidayah agar dia support hartanya untuk membantu saudara kami di Palestina. Ya Rabb, yang Engkau titipkan ilmu, berikanlah hidayah agar ia bantu jadikan ilmunya untuk mengungkap kebenaran-kebenaran sejarah Islam. Ya Rabb, yang Engkau berikan kekuatan, jabatan, popularitas, followers, maka berikan hidayah kepada mereka
agar mereka memiliki keberanian, tekad untuk memperjuangkan, mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Indonesia merdeka, ada campur tangan dari Palestina. Bisakah kita bersikap untuk sedikit tahu diri untuk hari ini bersama-sama mendukung kemerdekaan rakyat Palestina? Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya kamilah yang patut untuk dikasihani. Mereka yang meninggal dan berpulang dalam keadaan syahid, yang Engkau anugerahkan syurga, ya Rabb. Namun kami yang berpangku tangan di sini, ya Rabb, yang hanya bisa menjadi penonton, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bareng-bareng Ibu kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ucapkan dengan begitu tulus ke hadapan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Listrik terputus, internet terputus, air terputus, akses tertutup, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Engkau, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Asr, 3 ayat tapi begitu kuat ibrah di dalamnya. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, Allah itu berjanji, Bu, demi masa, sesungguhnya kita semua ini rugi kita, Bu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran. Apakah kita mau menutup mata selama ini? Palestina telah dijajah selama puluhan tahun lamanya. Apakah kita mau tetap menutup mata? Apakah kita akan tetap membeli produk-produk yang terang-terangan mendukung mereka? Ya Allah, ya Rabb, betapa sakit hati kaum muslimin ketika kaum muslimin dengan terang-terangan bisa makan, bisa minum produk-produk yang jelas-jelas mendukung Israel, Yahudi, laknatullah. Ya Rabb, benarlah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah menyebut orang-orang ini di dalam Al-Quran. Mereka diberi mata namun mereka buta. Mereka diberi telinga namun mereka tuli. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Bu, saya mau tanya, keluarga kita sudah tahu belum tentang berita di Palestina? Angkat tangan yang sudah memberitakannya. Yang tidak angkat tangan, mulai hari ini beritakan kepada keluarga kita. Bu, tetangga kita sudah tahu belum berita tentang Palestina? Angkat tangannya yang sudah memberitahu lingkungannya. Alhamdulillah. Keluarga kita harus tahu, pasangan kita harus mengerti, tetangga kita harus memahami, umat muslim harus bersatu. Kita tidak bisa lagi diam ketika kita melihat sekarang pembantaian dibenarkan di atas kekuatan adidaya. Masa kita mau diam selamanya?
Sampai kapan umat muslim tertidur pulas? Makanya pada saat semuanya tertutup akses ke Palestina, para mujahid berkata dan berpesan kepada kita seperti ini: stop melakukan sholat jenazah dan sholat goib untuk kami di Palestina. Kami masih hidup, sedang kalian umat muslim yang sedang mati. Bu, tertampar nggak kita dibilang seperti itu oleh para mujahid Palestina? Benarkah mereka masih hidup padahal mereka sudah meninggal? Benar. Coba ibu-ibu buka Quran surat Ali Imran ayat 169. Yuk. Benar bahwasannya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dan bisa jadi kitalah yang telah mati hatinya lebih dulu daripada jasad kita. Silahkan yang punya Quran buka Quran surat Ali Imran ayat 169. Kita baca sama-sama, boleh Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Lihat, Allah beritakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sedang bisa jadi kita yang ada di Indonesia yang sudah mati keimanannya lebih dulu daripada jasad-jasad kita. Quran surat Ali Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki. Masya Allah. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bu, bisa jadi banyak kita mengucapkan kasihannya rakyat Palestina. Padahal siapa yang sesungguhnya kasihan, Bu? Kita. Mereka di tengah gempuran bom, pembantaian wanita dan anak-anak, mereka tidak pernah lepas dari sholat 5 waktu. Lah kita aman-daman sentosa, sholat 5 waktunya bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Jawab. Bagaimana sholat 5 waktu kita? Jawab, Bu. Malu tidak? Berubahlah.
Kalau kita tidak bisa membantu Palestina, setidaknya kita belajar keteguhan iman dari mereka. Malu tidak ketika nanti di yaumil akhir Allah akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan ketika melihat saudaramu di Palestina dibantai? Bahkan pembantaian ini didukung dengan kekuasaan adidaya dari negara superpower, Amerika Serikat namanya. Bu, kalau kita berkata nggak ada gunanya koar-koar tentang Palestina, kita salah besar. Kita salah besar. Karena bisa jadi medan jihad kita bukan di sana, tapi di sini, dengan media sosial kita, dengan jari jemari kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Setidaknya Allah tahu kita berada di barisan yang mana. Ibu tahu kisah semut yang dipuji-puji oleh Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Lalu semut mengetahui bahwasannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah, kekasihnya Allah. Maka pada saat itu semut yang sangat kecil mengambil air ke dalam sungai, kemudian melemparkan air itu agar berharap api yang membakar Nabi Ibrahim segera padam. Namun ibu tahu berapa sih kekuatan air yang diberikan semut untuk memadamkan api? Seolah-olah tidak terlihat, betul? Seolah-olah tidak berefek, betul? Tapi Allah mengetahui bahwa semut berada di pihak yang mana. Semut berada di pihak kebenaran, sementara cicak yang meniup-niup api itu dengan harapan api itu membakar Nabi Ibrahim, walau tak bisa dibakar. Berapa sih kekuatan hembusan cicak? Tapi dari situ Allah mengetahui cicak berada di barisan kebatilan, keburukan, kemaksiatan. Allah pengen menfilter, Allah pengen melihat mana yang benar-benar hamba Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra kan dibuka dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdi, Allah pengen lihat mana yang benar-benar abdinya, hambanya. Kalau sekarang kita ngaku-ngaku hamba Allah, betul? Tapi Allah yang memutuskan siapa yang benar-benar hambanya. Bu, tadi dikasih panitia judulnya siapa kita, siapa saya sebenarnya. Maka Allah mengabarkan kita kuntum khairu ummatin, silahkan dicatat, ukhrijat linnas, ini kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kita. Apa kata Allah? Kalian itu adalah umat terbaik. Loh, saya cuman ibu rumah tangga Teh Yunda. Kamu bisa jadi ibu rumah tangga terbaik kalau kamu didik anakmu, kamu persiapkan anakmu untuk menjadi mujahid-mujahidah zaman sekarang. Loh, tapi Teh Yunda saya cuman pedagang. Kamu pedagang terbaik jika dalam kesempitan kamu sisihkan sebagian rezekimu untuk mendukung dakwah Islam, terutama untuk rakyat Palestina. Loh Teh Yunda, saya ini orang miskin. Kamu bisa jadi orang miskin terbaik. Bagaimana caranya Teh Yunda? Kamu masih punya tangan? Punya. Kamu masih punya hati? Punya. Masih bisa berpikir? Bisa. Angkat tanganmu di sepertiga malam, berdoalah, munajat, beristighfarlah untuk saudaramu di Palestina. Jangan katakan kita tidak berdampak, karena bisa jadi ini ladang jihad kita bersama ibu-ibu sekalian. Menangislah untuk Palestina, ibu. Biar Allah tahu kita tidak diam. Selemah-lemahnya iman kita adalah dengan tangisan kita untuk Palestina. Menangislah, mengadulah kepada Allah
tentang apa yang terjadi hari ini, dan stop untuk menggunakan produk-produk yang pro kepada musuh-musuh Islam.